Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pasti masih baik-baik aja dan ceria. Masih bersama dengan Sora, your personal tarot reader. Untuk yang baru datang, selamat datang. Aku Sora. Semoga channel ini bisa jadi salah satu channel favorit kamu. Untuk yang sudah sering datang, terima kasih. Dan jangan lupa yang belum subscribe, yang baru maupun yang lama, di subscribe, di like, dan di share juga. Kalau channel ini terus berkembang, kita akan semakin maju pastinya sama-sama. Sora doain rezeki kamu gak ada habis-habisnya. Sora terakhiran ini mendapatkan sebuah pesan dan nada-nada yang menyatakan ada seseorang yang berusaha untuk mencari pengganti kamu, ya. Namun dia gagal gitu ya. Jadi terinspirasi dari sebuah lagu yang berjudul Glimpse of Us. Kamu bisa Google habis ini ya, lagunya sangat luar biasa, salah satu lagu kesukaan Sora. Ya, jadi dia mau cari pengganti kamu tapi gagal. Kita mau lihat bagaimana kisah dia ya. Yang pertama ada kartu dari The Strength. Seseorang yang dia seringkali atau sedang dalam situasi dia harus melawan dirinya sendiri. Ada ego yang sedang menekan dia, ada perasaan-perasaan yang sangat kuat yang sedang berusaha untuk menguasai dirinya. Gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Tapi di sini dia tetap berusaha untuk tegar dan kuat untuk menghadapi perasaan dia sendiri dengan ego ya. Jadi di sini mungkin ada perasaan-perasaan yang nggak terkendali gitu ya. Mungkin rindu, mungkin kangen atau emosi-emosi lainnya ya. Nah, tapi di sini juga mengindikasikan bahwa dia sedang dalam situasi dia berusaha untuk bertahan agar kuat gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini sedang berusaha untuk bertahan agar menjadi seseorang yang kuat. Berarti sedang dalam periode dia bertahan dan menguatkan dirinya ya. Dan di sini juga ada energi dari Six of Swords ya. Ada seseorang yang sesungguhnya ya kalau yang Sora lihat di sini mengalami sebuah perjalanan ya untuk move on atau untuk pergi namun penuh dengan kekecewaan ya. Kalau Sora lihat di sini ya, terlihat di sini adalah ada seseorang yang masih sedih, yang masih kecewa atas kehilangan ya kalau yang Sora lihat di sini. Ada sedih gitu ya. Di sini dia merasakan ada terpaksa harus melakukan sebuah perubahan gitu ya. Ada yang mengalami masalah tekanan-tekanan batin dari segi pikiran gitu loh dan menghadapi masalah-masalah yang sulit. Ya, jadi dia berusaha menghindar dan menjauh gitu ya karena begitu banyak masalah yang sedang menekan dia. Dia merasa kayaknya pingin kabur aja, pingin ngindar aja dari masalah-masalah yang ada gitu ya. Pingin pergi tapi ke depan itu pun gambarnya masih hitam, ke depan pun masih penuh dengan ketidakjelasan gitu ya. Setiap kali dia mau bergerak untuk menjauh, justru dia malah bergeraknya sering sekali menuju kenangan atau masa lalu ya. Karena di sini seorang melihat arahnya bukannya pergi ke masa depan malah pergi ke masa lalu yang justru masih penuh dengan ketidakjelasan ya. Jadi dia masih kayak mengalami untuk kayak pingin situasi lebih baik tapi dia merasa perjalanan hidupnya nggak jadi lebih baik. Begitu banyak kesuraman yang kalau Sora lihat yang akhirnya ujung-ujungnya malah membawa dia kembali kepada emosi-emosi dari masa lalu kalau Sora lihat. Di sini ada Page of Pentacles. Ada seseorang yang juga sedang dalam situasi dia harus mengusahakan suatu finansial. Jadi di sini Sora melihat ada seseorang yang harus memperjuangkan finansial ya. Karena di sini kalau Sora lihat dia kalau Sora lihat ada situasi finansial ya, tapi masih belum begitu maksimal. Ada situasi finansial yang baru dia kerjakan, ada yang mungkin baru mulai kerja lagi, ada yang baru mulai usaha juga, atau ada yang berusaha untuk cari kerjaan tambahan lagi gitu ya. Kalau Sora lihat di sini berarti memang salah satu masalah yang menggelayuti dia juga adalah masalah finansial. Dan di sini dia mengalami sendiri gitu ya. Dan di sini ada King of Cups ya. Sementara di situasi keuangan yang sulit, di sini juga ada masalah perasaan. Masalah perasaan terdalam yang terganggu. Di sini seorang melihat ada King of Cups ya. Adanya di sini perasaan yang rapuh ya kalau seorang lihat di sini ya. Karena di sini dengan situasi yang negatif itu artinya ada satu kerapuhan dari perasaan dia. Ya. Di sini dia seperti ada kelemahan hati kalau Sora lihat, tapi yang levelnya sudah paling tertinggi kalau Sora lihat, ya. Di sini ada perasaan rindu yang sangat sangat besar gitu loh ya, terhadap ingin didengarkan, ingin
ingin dicintai, ingin disayangi. Di sini ada seseorang yang sesungguhnya sangat perasa dan dia ingin perasaannya itu diisi dengan cinta dan sayang gitu ya. Jadi ada keterbutuhan akan rasa cinta, afeksi ya. Namun di sini situasi seperti tidak kondusif membuat dia perasaannya di sisi lain emosinya terus menderu-deru ya. Kalau suara di sini ada juga gambar dari ship ya, menandakan bahwa orang ini adalah orang yang sedang mungkin memang kamu LDR ya, orang ini LDR, artinya memang dia berada jauh dari kamu ya, orang jauh ya. Tapi di satu sisi ini juga menandakan bahwa mungkin dia sedang dalam periode merantau ya, antara dia orang jauh atau memang orang yang sedang merantau kalau suara lihat. Jadi memang di sini ada gambar air dan perahu yang kencang di sini. Jadi memang ada juga yang sengaja berusaha untuk apa namanya mencari menjauh gitu ya dari kamu. Ya, yang berikutnya ada situasi Knight of Swords. Pikiran dia itu banyak sekali menyerang dan menekan dia. Ya, di mana situasi hatinya dia itu sangat butuh kasih sayang dan cinta. Tapi di satu situasi ya, pikiran dia itu berusaha untuk menekan dia gitu ya. Jadi seperti dia dipaksa harus berpikir pakai logika daripada pakai perasaan. Ya. Jadi kayak dia tuh merasa kayak dia harus memikirkan yang lain gitu ya. Dan apa namanya? Di sini juga menandakan bahwa sebelumnya kamu punya konflik juga dengan orang ini dari komunikasi. Jadi orang ini sekarang dalam situasi di mana dia pikirannya itu neken perasaan, jadi lebih pakai logika. Tapi ini juga mengindikasikan seorang merasa di sini ada kendala di antara kalian tentang masalah komunikasi. Ya, komunikasi yang kurang tenang, komunikasi yang penuh dengan kegelisahan, gitu ya kalau yang suara lihat. Yang berikutnya ada kartu dari Nine of Pentacles ya. Ada situasi di sini antara ego ya, memang ada ego yang menahan hubungan ini ya. Jadi di sini ada ego dan di sini ada orientasi terhadap mencari finansial ya. Jadi orang yang sedang ingin berfokus banyak banget soal finansial gitu ya, ingin hidupnya bisa lebih berhasil, ingin punya kemewahan hidup gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Tapi ini juga bisa mengindikasikan ada beberapa dari mereka yang sebelumnya memang punya masalah dengan yang namanya ego. Merasa dirinya punya kualitas yang bagus gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Di sini ada energi dari judgment ya. Ada situasi di mana memang Sora lihat di sini ya, ada situasi yang memang sudah mungkin tidak berkomunikasi lagi. Sudah situasi itu seperti tidak adanya komunikasi yang benar-benar di antara kalian ya kalau yang Sora lihat. Nah, situasi ini ya membuat seperti muram untuk kamu tapi sesungguhnya muram juga untuk dia ya. Di sini kalau Sora lihat ya, dia itu mengalami situasi dia berharap situasi yang sekarang bisa ada perubahan, tapi di antara kalian, situasi itu seperti tidak, memberi kabar gitu ya. Kamu berusaha menunggu kabar dari dia, tapi kamu nggak mau ngabarin, tapi di satu sisi dia juga nggak mau ngabarin, tapi menunggu kabar dari kamu, gitu loh ya. Jadi seperti ada situasi di mana kayak, kok saling berdiam diri, saling menarik diri, saling nggak mau ngasih kabar, saling menunggu gitu kalau yang Sora lihat ya. Nah, karena sedang berfokus sama finansial juga ya, kita mau coba lihat apa sih kira-kira masalah terbesar yang ada di antara kalian kira-kira. Ada masalah King of Pentacles, masalah finansial. Finansial yang sangat banyak, ini jadi salah satu alasan utama kendala di antara kalian kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi dia sedang fokus dengan ambisi soal masalah uang ya, dia sangat-sangat ingin menjadi kesuksesan ya, berhubungan dengan kartu Nine of Pentacles. Pingin punya kemewahan, pingin punya apapun yang dia inginkan bisa dia dapatkan ya. Dan di sini adalah masalah Five of Cups. Di sini ada masalah kekecewaan. Ada janji yang tidak terpenuhi, ada duka, ada hal-hal yang tidak berjalan semestinya ya. Kalau Sora lihat di sini, hubungan yang kayak sudah banyak kamu merasa mungkin sudah banyak memakan tenaga, hati, perasaan, namun tidak bisa berjalan semestinya dengan semestinya. Jadi ada kekecewaan di sini kalau Sora. Ada kendala finansial dan ada masalah kekecewaan ya. Dan di sini ada balik lagi masalah bekerja, kerja, dan kerja.
ya. Jadi kalau Sora lihat di sini yang menjadi kendalanya adalah janji-janji yang tidak bisa terpenuhi dan antara masalah keuangan. Gitu loh ya. Namun kita sekarang mau coba lihat apa yang terjadi saat ini ya. Saat situasi sudah saling menunggu, nggak ngasih kabar gitu ya. Di sini dia merasa dalam kesendiriannya dia merasa ada satu perasaan sepi. Ya. Kalau Sora lihat di sini ada satu perasaan sepi yang sehingga dia tuh kepikiran kayak apa aku cari yang lain aja gitu loh ya. Ada orang yang di sini mencoba kayak untuk menghibur sepinya gitu loh dengan mencoba mencari yang lain, mencari segala sesuatu yang untuk bisa menyenangkan hatinya dia. Tapi di sini kalau Sora lihat, karena orang ini mengalami periode di mana dia banyak merenung dan berpikir dan ada satu perasaan kesepian. Ya. Di mana jauh di dalam lubuknya hatinya dia itu butuh perasaan, masih ada gairah yang bergelora di dalam dirinya dia. Ya. Sementara situasi penghalang di antara kalian belum selesai, tapi masih ada gelora di dalam diri dia. Kalau Sora lihat, sehingga dia berusaha mencari yang lain, gitu ya. Sora melihat di sini ngikutin nafsu, berusaha mencari yang lain, gitu loh ya. Yang penting ada deh pengganti, gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat, berusaha kayak mencari pelarian. Kalau Sora lihat, ya. Di sini ada yang berusaha mencari pelarian, gitu loh ya, berusaha mencari kesempatan tapi bukan untuk serius kalau Sora lihat. Karena lebih kepada di sini merasa sepi, merasa merenung sehingga seperti kok aku nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang nemenin gitu ya. Sehingga lebih kepada kayak ambisi berpetualang untuk mencari seseorang yang baru gitu loh. Karena merasa kesepian, ada ambisi untuk mencari petualangan, exploring orang yang baru. Jadi di sini memang berusaha untuk ya udahlah, aku coba cari pelarian sama yang lain. Ya. Namun ya setelah berusaha mencari itu gitu loh ya, itu cuma sekedar pelarian aja, cuma bisa sifatnya sementara, cuma bisa mematikan pikiran dia soal kamu cuma sementara aja ya. Jadi memang dia berusaha mencari pengganti kamu dengan kalau Sora lihat di sini memang nggak serius ya kalau Sora lihat. Kenapa? Karena ujung-ujungnya gitu ya, pelarian dia itu pikiran dia tidak bisa dibohongi. Ada under the deck-nya ada Two of Swords ya. Jadi tetap saja ujung-ujungnya pikiran dia masih stuck ke kamu gitu ya. Jadi meskipun dia berusaha mencari pengganti, ternyata tidak bisa gitu loh. Jadi itu seperti hanya pelarian sementara aja gitu loh ya, cuma memberikan semangat sebentar aja gitu ya, cuman seperti break doang, tapi tidak bisa benar-benar memenuhi pengganti tentang pikiran soal kamu. Karena di sini ada Two of Cups under the deck-nya. Masih ada perasaan yang dia masih terkunci dan tertekan karena kehilangan kamu. Ternyata perlu usaha dia dalam mencari pelarian itu tidak benar-benar berhasil kalau Sora lihat ya. Ujungnya adalah ketemu jalan buntu gitu loh ya. Ujung-ujungnya adalah malah masih stuck dengan pikiran dan memori dia tentang kamu kalau Sora lihat di sini. Jadi meskipun menjauh tapi ternyata memori tentang kamu masih mengikuti gitu loh. Sih, ada the world, ada segala-galanya yang menuju ke arah kamu pikirannya dia. Banyak faktor dan banyak sektor yang membuat dia berpikir soal kamu. Dan dia seperti merasa kok semesta itu seperti tidak mendukung dia untuk tidak berpikir soal kamu. Segala signal, segala sign itu semua mengarahnya ke arah mikirin balik lagi soal kamu. Sehingga dia merasa seperti aku gimana mau move on kalau segala hal banyak yang aku arahkan ke arah kamu balik lagi pikirannya. Ya kalau Sora di sini. Karena memang hubungan sudah berjalan lumayan gitu ya. Jadi dia hanya berusaha memerangi ego dia sendiri gitu loh dengan mencoba mencari pelarian gitu loh ya. Dia pikir dengan mencari pelarian bisa jadi melupakan kamu gitu loh. Aku tahu kamu bersembunyi, ku coba mencarimu di setiap tempat yang pernah kita singgahi, di setiap memori yang pernah kita lalui. Kalau Sora lihat di sini, ada dari kalian itu yang menghindar dari dia, ya mungkin menolak komunikasi dari dia, tidak merespon chatting dia, tidak merespon
apa namanya, telepon dia dan sebagainya, atau memang kamu sengaja ngeblokir karena kamu pingin ngejauh dari dia, gitu ya kalau Sora lihat ini. Dan dia sekarang sudah mulai nyari-nyariin kamu, ya, mantauin kamu sosial media, berusaha cari tahu soal kamu ada di mana, perasaan kamu sebenarnya sekarang gimana. Banyak dari kalian yang sekarang mengalihkan pikiran kamu untuk fokus soal kerjaan, ya. Jadi dia mau fokus soal kerjaan, kamu juga berpikir kayak ya udah kamu fokus soal kerjaan, aku juga bisa kok fokus soal kerjaan, gitu loh. Kalian Sora lihat di sini. Tuh kan? Kamu sedang fokus sama keuangan juga sama keluarga, gitu loh. Kamu berpikir buat masa depan kamu. Jadi kamu malah menghindar dari diri dia, gitu ya. Karena kamu berusaha untuk mau fokus soal finansial dan keluarga, dan kamu ingin mempersiapkan untuk masa depan kamu sendiri yang lebih bahagia. Aku berusaha memperbaiki diriku, membenahi pikiran dan perilakuku ke kamu, ya. Ternyata dari usaha dia mencari seseorang, ya, ternyata dia baru menyadari bahwa diri dia itu punya banyak kesalahan ke kamu, ya. Bahwa sebenarnya kesalahan dari dia harus benahin dulu banyak hal yang salah dari dalam pikirannya dia. Banyak yang selama ini ambisi, ya, ngejar-ngejar keuangan gitu ya, tanpa memikirkan apa yang sudah berlalu, dan dia melupakan janji-janji dia sama kamu, gitu loh. Dan itu yang jadi satu kesalahan fatal kalau Sora lihat di sini, ya. Ada yang dari dia berjanji akan memberikan kebahagiaan, janji masa depan, janji pernikahan, gitu loh. Dan itu semua seperti terlupakan, dia seperti mengabaikan kamu gitu aja, gitu loh. Dia yang janji tapi dia sendiri yang seperti melupakan janjinya itu ke kamu kalau Sora lihat. Dan dia seperti merasa merenungi bahwa perilaku aku ini nggak benar ternyata ya. Aku yang ngomong, aku yang janji, tapi aku juga yang mengkhianati, ya kan? Nah, dengan berusaha mencari pelarian, ternyata pikirannya masih balik lagi soal kamu. Dia sekarang menarik diri untuk berpikir, dia harus merenung gitu loh. Dia merenung dalam kesepian dia bahwa yang salah memang dari dia, harus ada langkah untuk melakukan perubahan. Ini adalah tentang masalah berperang ego, gitu loh. Banyak dari mereka yang berusaha mengontrol egonya, karena di sini saudara tadi yang merasa pride ya. Ku coba mencari pengganti, berusaha separuh mati, berharap nanti kamu bisa pergi, namun aku tidak pernah berhasil. Sih, bukti nyata bahwa orang ini sebenarnya mencoba mencari pengganti kamu dengan harapan ya udah nanti dengan adanya pengganti aku juga bisa lupain kamu kok. Cuman ternyata tidak berhasil kan. Cuman sementara aja pelarian itu, ujungnya balik lagi ke kamu. Aku bersama dengan yang lain karena aku tak lagi punya pilihan. Aku dibelenggu keterpaksaan. Terpaksa aku juga cari yang lain, gitu loh ya. Berusaha nyari yang lain, gitu loh. Karena gimana? Aku nggak punya pilihan lain, gitu loh. Karena kamu udah ngindar dari dia, kamu udah nggak mau komunikasi lagi sama orang ini. Aku yang telah memanfaatkan segala kebaikanmu layak menerima semua karma ini. Berarti kan orang ini pernah menerima segala kebaikan dari kamu. Pertolongan dari kamu kalau Sora lihat. Kita lihat ya pertolongan apa kira-kira. Wow, kamu udah penuh banyak banget kesabaran sama dia. Temperance. Kamu banyak sabar sama dia. Apapun yang dia inginkan dan dia perlukan kamu kasih gitu loh. Apa sih yang enggak buat dia ibaratnya. Jadi ini banyak faktor aspek, dan kamu juga sangat sabar loh ngadepin orang ini gitu loh. Dan dia sekarang merasa salah satunya tersiksa dengan nggak bisa ketemu pengganti kamu dan masih terus mikirin kamu, dan kamunya tapi susah ditemuin. Itu adalah salah satu bentuk karma yang harus dia jalani. Perasaanku terus-menerus intens ke kamu, seperti ada magnet besar yang menarik jiwaku ke dalam sukmamu. Jadi di sini dia merasakan ada ikatan di antara kalian yang membuat dia itu seperti berjalan kembali lagi ke kamu dan kembali lagi ke kamu. Di sini menandakan dia mulai merasakan adanya ikatan di antara kalian. Makanya ketika dia menjauh, dia merasa seperti ada magnet balik lagi untuk narik dia gitu. Tunggu aku di ujung jalan, segera aku menemuimu, sedang kubabat habis perlahan segala perkara yang menjadi penghalang. Orang ini sedang berusaha untuk bisa menyelesaikan segala masalah. Ya, apa yang jadi kendala? Masalah finansial, oke, akan dia berusaha untuk selesaikan. Ya, dia pingin bisa temuin kamu. Artinya memang orang ini berharap masih bisa dapat kesempatan. Ya, dan sikap dia yang nggak baik sama kamu selama ini, ya, tidak memenuhi janji-janji dia ke kamu, gitu ya.
Terus habis itu dengan mencari pelarian, dia ingin mencoba merubah itu, memperbaiki dirinya, memperbaiki pikirannya, memperbaiki komunikasi dia sama kamu, gitu ya. Andai kita tak bisa berakhir bersama, bisakah setidaknya cintaku ini kamu simpan sebagai cenderamata jiwa? Di satu sisi dia juga merasa putus asa. Kamu ngindar dari dia, apakah mungkin kamu memang udah gak mau komunikasi lagi sama dia? Jadi dimulai ada energi putus asa gitu loh. Paling nggak kalau kamu memang nggak mau sama aku, kamu masih bisa nggak sih jangan benci aku, simpan perasaan aku ke kamu. Ya. Kini ku yakini perjalanan hidup mencari cinta dan jati diri membawaku bertemu kamu. Janji takdir yang sudah ditorehkan semesta. Dia merasa dia punya janji takdir sama kamu. Dalam proses dia jauh ini ya dari kamu, hati dan perasaannya itu tidak bisa dibohongi kalau selalu ada takdir yang membawa kalian sama-sama. Karena kan Sora udah bilang, baliknya ke masa lalu lagi, kembali ke masa lalu lagi. Penyesalan ini menggerogoti, dia merasa menyesal atas keputusan yang dia lakukan kemarin. Dengan menjauhi buat kamu kecewa gitu ya. Di lubuk hati terpendam, namun terlambat aku merubah ini. Hanya satu yang pasti, aku berharap masih ada ruang untuk maaf ini. Jadi dia berharap kamu masih mau maafin dia. Ada seseorang yang ingin datang dan minta maaf. Karena berarti orang ini buat salah sama kamu. Karena ada kecewa, ada janji yang tidak terpenuhi. Gitu loh. Senyum dan tawamu adalah warna untuk duniaku, candu untuk jiwaku yang haus kasih sayangmu. Jadi dia kangen sama kasih sayang kamu. Nyambungkan sama kartu King of Cups. Oke. Ini membuat dia itu seperti kecanduan akan sayang kamu. Dia rindu senyum dan tawa kamu yang mewarnai dunianya dia. Dan itu tidak tergantikan sama orang lain. Ya. Makanan boleh sama, kalau kokinya beda rasanya beda, ya. Laki-laki atau perempuan di luar sana ada, tapi rasanya kalau sama kamu pasti berbeda. Aku dalam kehidupan paling terpuruk dalam hidup. Aku dalam keadaan yang paling terpuruk dalam hidup. Sorry, Sora betulin. Aku kehilangan tenaga untuk bangkit dan optimis. Nah, semakin kamu sulit ditemuin, semakin dia berusaha merasa kayak pesimis untuk bisa ketemu kamu atau menghubungi kamu lagi, kalau Sora lihat di sini ya. Semakin kamu menjauh, semakin dia merasa sulit untuk menemui kamu. Ya. Kita akan coba lihat apa yang terjadi. Ya, ini ada ikatan antara batin, ada tree di sini, ada stability and growth, ada hubungan secara koneksi batin juga, dan koneksi dia berkembang secara spiritual dengan kehadiran kamu. Ya, di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin memang lebih berusia, lebih tua dari lebih tua dari dia, ya. Ada di sini ada yang lebih tua secara umur atau perilaku, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dan kamu sudah terlanjur sedih dan kecewa, ya. Dia berharap bisa datang dengan pesan damai, Dove, ya. Dia berharap bisa ada damai, berbaikan lagi sama kamu, ya. Dan dia kepingin mengambil kamu menjadi pasangan dia, bride. Ada bride, ada wife, ada engagement. Dia pingin terkoneksi, engage sama kamu. Pingin jadiin kamu pasangan dia. Kali ini dia pingin serius sama kamu. Ya, itu kan. Dia pingin sukses menjalankan hubungan sama kamu. Karena dia kali ini mau datang dan mau bilang, aku sudah mengalami proses mencari orang lain, mencari pengganti kamu. Ada proses developing secara personal ya. Dan dia menyadari bahwa sekarang situasi dia sudah pernah lebih punya pertimbangan untuk datang kembali ke kamu, ingin menawarkan hubungan yang memang legal atau secara dokumen, ya. Dan dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah berubah kok, gitu loh. Di sini ada satu pola bahwa dia mau menunjukkan bahwa dia sudah berubah, ada perubahan. Ya, bahwa masalah yang sudah ada di antara kalian bisa dilewati dan kalian bisa apa ya, kalau Sora lihat di sini, dia berharap bisa berhasil. Justru masalah ini membuat kalian bisa berproses, dia berharap seperti itu. Jadi ya, dia berusaha mencari keberadaan kamu. Ya, Tri juga di sini berusaha mencari sampai ke akar-akar ya, kemana dia bisa nyari kamu, sosial media kah, keluarga kamu kah, kalau dia kenal gitu kan, atau orang-orang dekat kamu, ya. Kapan? Segera ketika kamu memberikan dia kesempatan, kalau Sora lihat di sini ya, karena ada angka 8,
Eight of Swords. Pikiran, selama kamu masih memblocking dia dari pikiran kamu juga, kamu putus koneksinya sama dia nggak akan bisa jalan ke kamu. Di sini ada angka 8, ada pola yang balik lagi dan balik lagi. Ini akan jadi unfinished business. Saran Sora, apapun keputusan kamu mau balik lagi sama dia, selesaikan dulu. Karena ini ada sesuatu yang belum selesai. Ada unfinished business, ada 8, angka 8 di sini. Bisa berarti bulan ke-8, bisa berarti 8 bulan lagi buat Sora. Ya. Oke, kita sekarang mau coba lihat astrologinya apa. Karena sudah terlalu banyak ini, kartunya kita coba lihat dulu. Ya, ini ada dice Sora akan lempar 7 kali. Pisces, Capricorn, Gemini, Cancer, Aquarius lagi, dan Sagittarius. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba lihat untuk alfabetnya. E, D, I, U, R, I, A, O, S, E, J, F, O, I. Oh iyalah, ini banyak alfabet yang berulang memang kalau yang ini. L, Z, dikit lagi deh. Dah. H, T, dan I lagi. Dicek nama tengah, nama belakangnya, atau namanya mengandung alfabet ini Sahara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Semoga video ini bisa membantu kamu. Dan kalau kamu masih mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain, silahkan lebih lanjut personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora, minta maaf. Sora juga ada di Snack App dan ada di TikTok. Oke. Sahara, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Untuk yang mau donasi sekedar untuk Sora beli jajanan dan beli kartu baru, silahkan ada di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu in the next one. Bye bye.